Halo semua, balik lagi di channel The Comfort Zone Film bersama gue Adam di sini. Jadi kali ini gue akan bahas sebuah film bernama Lost in the Star. Jadi film ini adalah film Mandarin yang rilis di Indonesia tahun 2023. Jadi sebelum gue mulai membreakdown ceritanya, gue mau memberikan bayangan dulu ya tentang kalian apa cerita pada film ini ya. Jadi coba kalian bayangin ya, apa yang akan kalian lakukan ketika kalian mengetahui pasangan kalian itu menghilang selama 2 minggu tanpa kabar. Nah kemudian setelah 2 minggu saat kalian bangun tidur, tiba-tiba ada seseorang yang tidak kita kenal tidur di sebelah kita. Dan dia mengaku bahwa ia adalah istri atau suami kita. Nah kira-kira itu adalah pengalaman yang terjadi pada tokoh utama di film ini yang bernama He Fei. Nah sampai sini yang masih berminat, mari kita mulai petualangan si He Fei ini. Let's begin the story. Oke, bersetting di sebuah negara fiktif bernama Barlandia di wilayah Asia Tenggara. Jadi di suatu siang, kantor polisi kedatangan pria bernama Fei, warga negara Cina, yang terlihat di situ dia marah banget. Karena hari itu ternyata sudah genap 2 minggu dikabarkan istrinya yang bernama Muzi telah menghilang. Nah namun selama 2 minggu itu pihak kepolisian nampaknya nggak mau mengurus kasus tersebut karena dianggap kurangnya bukti yang kuat. Nah namun masalahnya, masa waktu visa si Fei ini hanya tersisa 5 hari lagi. Karena setelah itu Fei harus segera pergi dari Barlandia ke negara asalnya, yakni Cina. Nah karena Fei melihat adanya ketidakseriusan dari aparat, Fei ini mengamuk dan karena itu mengakibatkan keributan kecil di sana. Nah karena dianggap menciptakan keributan, akhirnya Fei diusir dari sana. Nah namun beruntung ya, di luar kantor polisi rupanya masih ada seorang polisi baik ya. Ini polisi baik nih ya, bernama Zeng yang mendatangi Fei. Yang di sini Zeng mengatakan bahwa ya udahlah, gua akan membantu kasus hilangnya istri lo ya. Karena kebetulan si Zeng ini juga dia juga bisa bahasa Mandarin. Nah akhirnya setelah dibilang sama si Zeng, akhirnya si Fei ini balik ke hotel. Di situ dia stres ya, minum ya. Nah setelah dia minum, stres, tidur, nah situasi menjadi semakin rumit. Karena ketika esok paginya, Fei ini sangat terkejut. Setelah bangun dari tidur, ia menemukan seorang wanita cantik yang gak dia kenal tidur di sebelahnya. Nah yang membuat si Fei ini semakin terkejut, karena si wanita itu mengaku bahwa dia adalah Muzi atau istrinya. Nah namun si Fei ini yakin betul bahwa si wanita misterius itu bukan istrinya. Karena ya pasti dia tahu dong muka istrinya itu seperti apa. Ini beda nih spare partnya nih. Nah sadar kalau wanita itu adalah penipu, nah Fei ini pasti kaget dong ya. Jadi dia langsung manggil polisi Zeng tuh yang kemarin janji mau ngebantuin dia. Nah akhirnya esok paginya si polisi datang. Nah namun anehnya ya, setelah polisi datang dan semua saksi datang ya, rupanya dari temuan bukti ya di foto handphone milik Fei ya dan pengakuan petugas hotel, mereka mengatakan bahwa ya itu memang benar istrinya, yang memang istrinya seperti itu mukanya. Bahkan ya si wanita misterius ini ia mampu menyebutkan informasi detail tentang Muzi atau si istrinya si Fei ini ya. Bahkan dari bukti luka, si wanita misterius ini juga memiliki luka yang sama dengan Muzi. Nah melihat hal itu Fei jadi bingung, lah iya juga ya, ini luka sama kayak luka di bini gua. Dan si wanita ini juga tahu nih asal usul atau informasi detail tentang istri gua. Nah diperburuk, jadi dia nggak bisa cari bantuan, minta tolong sama temennya si Muzi. Karena Muzi ini rupanya hanya punya satu temen, dan itu pun tinggal di Eropa. Karena selama ini Muzi memang tinggal di Eropa, dan baru-baru ini aja dia tinggal di Cina. Dan sayangnya satu-satunya si temennya Muzi ini juga nggak bisa dihubungin. Akhirnya si Fei ya pasti dong dia nggak punya saksi yang bisa membuktikan bahwa si wanita misterius ini bukan Muzi. Nah tapi si Fei ini nggak nyerah. Jadi dia coba mendatangi toko buku yang ia pernah kunjungin bersama Muzi 2 minggu lalu untuk mendapatkan rekaman CCTV toko. Nah karena kan kalau misalkan rekaman CCTV-nya masih ada, harusnya kan bisa jadikan bukti yang kuat bahwa muka dari istrinya tuh bukan seperti ini gitu ya. Muka si Muzi tuh bukan seperti yang si wanita misterius itu. Nah namun lagi-lagi, ini semakin aneh lagi nih pak. Karena dari temuan bukti CCTV di toko buku, ini juga menunjukkan bahwa Mizu dan wanita misterius ini rupanya memang benar-benar adalah orang yang sama. Nah hal itulah yang membuat si polisi Zeng yang awalnya mau mencoba membantu Fei
lama-lama dia juga gak percaya nih sama Faye. Karena saat ini ia mengira, wah jangan-jangan selama ini Faye memang suka berhalusinasi nih, karena setelah ditemukan obat penenang milik Faye. Nah, karena udah merasa kalah telak ya, bukti tidak ia temukan dan tidak ada satu orang pun yang bisa jadikan saksi buat membantu dirinya, akhirnya ia putus asa, stres juga ya. Jadi tambah stres. Nah, di tengah keputusasaannya, ia pergi ke sebuah bar. Nah, di sana Faye nggak sengaja ia dikenalkan oleh seorang pengacara hebat bernama Chen Mai. Nah, si cewek ini ya, ia memiliki reputasi yang sangat baik dan memang ia terkenal banyak memenangi kasus-kasus berat. Yang kebetulan saat itu lagi hoki banget nih ya, Chen Mai lagi ada di sana juga. Jadi ia sedang bermain biliar di bar yang sama dengan Faye. Nah, singkatnya ya, akhirnya Faye cerita nih ke Chen Mai mengenai kasusnya, mengenai kasus hilangnya istrinya yang udah 2 minggu. Nah, akhirnya si Chen Mai ini setuju, ya udahlah, gue akan bantuin lo. Tapi satu syarat ya, kalau lo mau gue bantuin, lo harus jujur, lo harus terbuka, lo nggak boleh menutup-nutupi satu hal kecil pun, biar Chen Mai ini bisa menangani kasus itu dengan baik gitu ya. Jadi kesepakatan gitu ya, Faye harus jujur, lo nggak boleh bohong nih kalau mau gue bantuin. Nah, akhirnya di hari berikutnya Chen Mai mulailah. Jadi saat itu ia datang ke hotel tempat si Faye ini nginep nih sama istrinya. Nah, di sana ia ngecek tuh CCTV. Dan di sana juga rupanya si Chen Mai ini memang jago banget ya. Ia berhasil membongkar bahwa CCTV yang ada di hotel itu rupanya telah dimodifikasi, telah direkayasa. Nah, sehingga hal itu menjelaskan mengapa wajah istrinya Faye ini berubah nih menjadi si wanita misterius. Dan kemungkinan hal itu juga terjadi pada CCTV toko buku yang juga dipastikan ya bahwa CCTV yang ada di toko buku juga telah direkayasa juga. Nah, sehingga menurut si Chen Mai ini kemungkinan besar adanya keterlibatan pihak hotel dengan pemilik toko buku ya atas rekayasa CCTV itu. Nah, si Chen Mai ini juga menduga bahwa semua hal ya yang dilakukan ini terlihat memang sangat terstruktur dan sangat terencana dengan baik, sehingga dipastikan adanya sindikat berbahaya yang saat ini memang mencoba untuk menjebak Faye dan sengaja menculik istrinya dengan motif yang sampai sini tidak diketahui. Nah, ini menjadi menarik nih. Rupanya ada sindikat besar yang memang sudah menyusun semua ini secara terstruktur dan sistematis ya. Setelah menemukan bukti-bukti yang ada di sana, Chen Mai ini nyaranin lebih baik Faye ini ngikutin aja lah kemauan si wanita misterius. Atau kita sebut aja si istri palsunya ya. Karena saat itu si istri palsunya ngajakin Faye untuk makan malam. Nah, menurut si Chen Mai, ya udah lo ikutin aja kemauan dia. Kita ikutin dia maunya apa. Karena di sana nantinya kita bisa menggali nih informasi yang ada di istri palsunya itu untuk mendapatkan kira-kira apa sih motif utama dan alasan apa yang diinginkan sama si istri palsunya si Faye itu. Nah, singkatnya ya, akhirnya pada makan malam yang memang sudah direncanakan sama si istri palsunya itu, Faye akhirnya datang ya. Dan di sana dia mendapatkan motif utama, yakni memang si wanita misterius atau si istri palsunya ini mengatakan bahwa ia menginginkan setiap bagian dari dirinya. Yang maksud dari pernyataan si wanita misterius itu juga sebenarnya agak ngambang, agak kurang jelas nih maksudnya apa nih. Namun sampai sini sih gue berpendapat ya bahwa si wanita misterius ini mungkin adalah sindikat perdagangan organ tubuh manusia yang mungkin tertarik dengan setiap bagian tubuh dari Faye. Cuman apapun maknanya ya, dari kejadian ini memang terbukti bahwa wanita ini diyakini sebagai bagian dari sindikat misterius yang memang sudah menargetkan Faye. Nah, akhirnya di esok harinya Faye dan Chen Mai mulai bekerja sama lagi. Nah, namun saat itu mereka berdua dibuntutin oleh pria besar misterius yang hal itu membuat mereka semakin yakin nih bahwa hilangnya Muzi atau istri aslinya si Faye ini pasti ada nih keterlibatan sindikat misterius. Nah, rupanya pria misterius si tinggi besar itu yang ngikutin Faye dan Chen Mai, rupanya ia membawa senjata shotgun. Di sini semakin yakin bahwa si pria misterius ini mencoba membunuh mereka berdua. Nah, namun Faye dan Chen Mai beruntung mereka berhasil kabur dan berhasil menemukan markas pria misterius itu, yang di sana mereka menemukan dokumen duplikat ya. Di sini ditemukan paspor dari Faye dan Muzi
Nah, sindikat itu sekarang di mana? Nah, ini masih misterius juga. Nah, namun dari temuan lokasi sindikat tadi, rupanya ada satu hal yang mengganjal. Nah, si Chen Mai ini sempat mendapati foto. Di sini ada foto gambar V sedang bermain judi. Nah, sesuai dengan komitmen awal ya, bahwa si V ini harus terbuka. Jadi nggak boleh ada satu hal yang ditutup-tutupin. Nah, V akhirnya bercerita ya bahwa memang benar V dulu pernah terjerumus dalam hutang judi. Nah, namun semenjak ia bertemu dengan Muzi atau si istrinya, ia memang saat itu sudah berkomitmen untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan kebetulan juga Muzi ini adalah seorang pengusaha kaya raya yang memang mereka berdua ini nggak sengaja bertemu saat Muzi sedang mengikuti kelas diving, yang kebetulan saat itu V adalah salah satu instruktur divingnya. Nah, sampai sini memang dijelaskan bahwa V memang pernah bekerja sebagai instruktur diving, yang di situ mereka berdua bertemu nih. V dan Muzi bertemu. Nah, sampai akhirnya hubungan mereka berlanjut sampai ke pernikahan, yang saat itu Muzi berjanji mau melunasi semua hutang judi V sebelum mereka menikah. Nah, itu kira-kira background story ya, Muzi dan V dulu ya, sebelum mereka menikah. Di V memang pernah terlilit hutang judi. Nah, namun diceritakan kini hutang judinya sudah lunas, dilunasin sama Muzi atau si istrinya. Oke, di esok harinya Chen Mai ini ketemu lagi sama V. Di sana Chen Mai mengabarkan berita yang sangat baik, bahwa saat ini ada satu pria. Nah, pria ini bernama Hassel, yang si Hassel ini memiliki bukti kopi foto wajah dari V dan Muzi sebelum Muzi ini dikabarkan menghilang. Nah, sehingga jika foto itu bisa ia temukan, bisa mereka ambil, foto tersebut bisa dijadikan bukti kuat untuk diberikan ke kepolisian bahwa inilah wajah asli dari Muzi ya, sesuai dengan foto yang difoto sama Hassel. Nah, dari situ akhirnya mereka berdua sepakat nih, yaudah kita cari tuh orang yang bernama Hassel yang berada di pantai. Nah, singkatnya saat mereka berdua sampai pantai, bertemulah mereka dengan Hassel. Yang di sini benar aja nih, si Hassel memberikan bukti foto cetak yang memperlihatkan wajah V dan Muzi sesaat sebelum Muzi ini menghilang. Nah, sehingga foto ini bisa dijadikan bahan bukti yang sangat kuat, otentik, yang bisa diberikan ke kepolisian bahwa ini loh istrinya V atau foto asli dari Muzi. Jadi Muzi ini bukan yang cewek misterius kemarin. Nah, namun di sini rupanya ada satu kejadian janggal. Saat itu ada seorang pria ini adalah pemilik rental baju menyelam, yang menanyakan ke V bahwa si V ini belum mengembalikan satu baju selam yang pernah ia sewa. Nah, namun di sini V mengelak bahwa ia mengatakan bahwa ia nggak pernah nyewa alat selam miliknya. Nah, hal itu membuat Chen Mai ini berpikir, kayaknya ada lagi nih yang disembunyikan sama V nih. Nah, setelah itu jadi mereka bertiga nih nggak mau nunggu lama lah. Akhirnya V, Chen Ma, dan ia membawa Hassel juga beserta bukti foto tersebut untuk dibawa ke kantor polisi untuk dijadikan bukti, dan Hassel ini juga dibawa untuk dijadikan saksi. Nah, namun di perjalanan rupanya mobil mereka berhenti. Jadi Chen Ma dan V saat itu tiba-tiba aja terlibat cekcok. Nah, karena si Chen Ma ini rupanya masih belum mau melanjutkan ke kantor polisi sebelum V berkata jujur tentang rahasia yang mungkin belum ia katakan, terutama terhadap rahasia yang kejadian janggal sebelumnya mengenai belum dikembalikannya satu baju selam yang pernah V sewa. Nah, namun titik ini V ini tetap pada keyakinan bahwa ia tidak merahasiakan apapun dari Chen Ma. Nah, saat mereka sedang bertengkar, rupanya mereka dikejutkan oleh kedatangan seorang misterius yang diduga dia adalah bagian dari komplotan dari sindikat misterius yang menembak Hassel sampai tewas. Nah, pria misterius itu juga berhasil mengambil bukti foto Muzi yang asli dan sempat mengejar V sampai akhirnya V berhasil kabur setelah melompat ke jurang. Nah, karena nyawanya sudah semakin terancam, bukti foto satu-satunya pun sudah diambil. Akhirnya V ketakutan dan ia memutuskan, yaudahlah mendingan gue balik aja ke Cina. Udah gue gak peduli bini gue gimana nanti ketemu atau enggak, yaudah yang penting gue selamat. Gue bakal balik ke Cina. Nah, namun saat ia mengambil paspor dan uang dari hotel yang ia nginep, rupanya ia bertemu kembali dengan istri palsu, yang di sini si istri palsunya mengancam ia akan membuat V masuk ke dalam rumah sakit jiwa. Nah, V sampai titik ini dia udah kesel banget nih. Jadi dia udah tak kuasa menahan marah dan dia mencoba membunuh istri palsunya. Nah, saat ia mencoba membunuh istri palsunya,
Ya, akibat dari situ polisi datang. Ini rame-rame datang. V harus dilerai oleh petugas yang memberikannya setruman. Nah, setelah disetrum pingsan kan, akhirnya dia sadar beberapa waktu kemudian, dan saat siuman V tiba-tiba aja sudah berada di sebuah rumah sakit. Yang di sana ia melihat ada seorang dokter dan seorang suster yang sedang mempersiapkan operasi lobotomi atau tindakan pembedahan otak, yang dipastikan dokter dan suster di sini juga adalah komplotan dari sindikat misterius yang dari awal memang sudah menargetkan V. Nah, apalagi omongan dari istri palsunya tempo hari kan pernah mengatakan bahwa ia sangat menginginkan setiap bagian tubuh V, yang bisa ditafsirkan V di sini akan dimutilasi dan organnya akan diambil di sini. Nah, V juga terkejut setelah ia melihat istri palsu. Lalu juga di sini ada polisi Zeng dan pria besar misterius rupanya masuk ke dalam kamar, yang menjelaskan bahwa mereka bertiga rupanya merupakan komplotan yang sama. Waduh, ternyata polisi Zeng di awal kirain mau bantu, ternyata dia penjahat juga. Pantesan kalau lo perhatiin di awal ya, Zeng dan V kan ketemu di luar kantor polisi. Ya, saat itu mungkin si polisi Zeng memang sudah menargetkan V ya, dan bisa diartikan ya ketipu lah dari awal si V ini. Dan namun beruntungnya sebelum V memang benar-benar dieksekusi di kamar operasi, rupanya diam-diam Chen Ma berhasil masuk dengan berpura-pura menjadi seorang suster. Nah, di sini Chen Ma mengatakan bahwa nasibnya juga dalam bahaya nih, karena saat ini ya polisi telah memerintahkan seluruh anggotanya untuk menangkap Chen Ma, yang diduga Chen Ma ini melakukan pembunuhan terhadap Hassel, yang padahal Hassel kan ditembak tuh ya sama si pria misterius. Nah, sehingga satu-satunya hal yang bisa menyelamatkan mereka berdua yakni V harus berkata jujur dan mengatakan di mana lokasi sang istri. Karena menurutnya V ini adalah satu-satunya orang yang harusnya lo tahu di mana istri lo sekarang. Karena jika V ini mengatakan lokasi Muzi sebenarnya, harapannya Muzi ini nantinya akan menjadi saksi kunci agar membuktikan bahwa si wanita misterius tempo hari adalah istri palsu. Nah, hal itu akan membuat dia dan komplotan sindikat misteriusnya akan ketahuan bahwa mereka selama ini menipu. Nah, sadar bahwa kondisi mereka ini dalam bahaya. Nah, di detik-detik terakhir akhirnya V berkata jujur dan ia mengatakan bahwa istrinya atau si Muzi selama ini berada di mercusuar Moxa. Nah, artinya di sini terungkap bahwa memang sedari awal V bukan berniat mencari istrinya yang hilang. Namun V rupanya selama ini hanya menciptakan skenario palsu untuk memunculkan anggapan bahwa ia adalah suami yang bertanggung jawab dengan mencoba mencari istrinya yang hilang. Karena memang sedari awal ia sudah tahu di mana sang istri berada. Nah, sampai sini berarti kita dikibulin nih sama V. Nah, setelah ia mendengar perkataan dari V, Chen Ma akhirnya meninggalkan V dan ia berlari keluar ruangan. Nah, kemudian V kebingungan kenapa dia ditinggalin sama si Chen Ma. Singkatnya ia berhasil melepaskan semua ikatan dan ia mencoba keluar dari rumah sakit itu. Dan namun saat ia membuka pintu rumah sakit, betapa terkejutnya bahwa ternyata ia bukan berada di rumah sakit, namun ia berada di sebuah bangunan antabrantah terbengkalai yang belum jadi. Nah, V ini semakin terkejut karena setelah di depannya ia melihat banyak orang berkumpul. Mulai dari istri palsu, pria besar misterius, polisi Zhang, dokter yang mau operasi dia, yang Hassel yang diduga awal dia ketembak, rupanya di sini ia masih hidup sampai dengan ia bertemu dengan Chen Ma. Yang di sini terungkap rupanya Chen Ma juga merupakan satu komplotan dengan istri palsu. Bahkan polisi Zhang juga sedari awal juga tidak berniat untuk membantu V. Nah, disinilah plot twistnya, disinilah fakta terungkap. Jadi Chen Ma sampai titik ini memang ia telah berhasil mengungkap bahwa terdapat satu rahasia besar yang tidak pernah diceritakan oleh V, bahwa sebenarnya V adalah orang yang bertanggung jawab atas hilangnya sang istri. Nah, jadi ternyata ada cerita yang memang tidak diceritakan oleh V sedari awal. Kalau gue flashback ke backgroundnya V dan Muzi ya, jadi memang benar V dan Muzi pernah menikah. Setelah itu V memang berjanji bahwa ia akan berhenti dari kecanduan judinya. Namun cerita tidak berhenti sampai situ, karena setelah menikah pun rupanya V masih terjerumus dalam hobi haramnya itu. Dan lagi-lagi ia terlilit hutang besar. Nah, sampai pada titik Muzi atau si istrinya V ini muak dan ia sudah tidak percaya lagi dengan suaminya. Nah, puncaknya V gak sengaja melihat Muzi sudah mempersiapkan surat cerai. Nah, hal itu membuat V ini depresi. Udah terlilit hutang besar,
ditambah ia akan diceraikan oleh Muzi atau sang istri. Hal itu membuat otaknya jadi nggak rasional, sehingga menimbulkan ide gila untuk membunuh istrinya sendiri agar ia mendapatkan harta warisnya. Sehingga ia membuat gagasan bahwa ia akan membawa sang istri berlibur ke Barlandia untuk merayakan 1 tahun pernikahan mereka. Dengan iming-iming, di sana V akan mengajak Muzi untuk diving sambil melihat bintang-bintang bersinar dari bawah laut. Namun apa yang Muzi dapatkan? Nah, ternyata di sana ia dibunuh oleh suaminya sendiri saat mereka tengah diving. Nah, inilah yang menjadi jawaban mengapa V belum mengembalikan pakaian diving yang ia sewa dan sempat ditegur sama pemilik sewa baju diving tempo hari. Karena baju itu masih dipakai oleh Muzi yang jenazahnya masih berada di bawah laut. Untuk menghilangkan bukti, V juga telah membakar telepon milik Muzi. Sehingga tewasnya Muzi ini akan membuat V ini kaya raya karena ia akan mendapatkan warisan besar dari asuransi. Nah, namun ada satu hal yang V belum sadar, bahwa momen saat pertama kali ia bertemu dengan polisi Zeng, nah itu adalah sebuah skenario awal yang memang diciptakan oleh Chen Ma. Nah, karena di sini juga terungkap bahwa Chen Ma adalah orang yang bertato tempo hari, atau dia adalah sahabatnya Muzi dari kecil yang pernah kenal saat Muzi tinggal di Amerika, yang mereka harus berpisah setelah Muzi memutuskan untuk tinggal atau kembali ke Cina. Nah, namun mereka rupanya masih komunikasi satu sama lain melalui chat. Chen Ma memang punya firasat gak enak setelah Muzi memutuskan untuk diving bersama V, karena setelah itu ia tidak pernah mendapatkan kabar apa-apa dari Muzi dan menghilang gitu aja. Nah, khawatir akan nasib sahabatnya, Chen Ma dari Amerika pergi ke Barlandia bersama dengan beberapa kawannya. Yang kawannya itu ya si wanita misterius dan polisi Zeng, itu rupanya kawan dari Chen Ma, untuk menyelidiki kasus hilangnya Muzi, karena mereka bertiga sejatinya adalah kawan-kawannya Muzi saat di Amerika. Nah, sehingga jelas ya sampai sini bahwa polisi Zeng dan wanita misterius sebenarnya adalah temannya Chen Ma yang juga kenal dengan Muzi. Nah, sampai akhirnya Chen Ma ini mendapatkan informasi dari papan pengumuman polisi Barlandia yang mengabarkan Muzi menghilang selama 2 minggu. Ia meyakini bahwa V atau si suaminya Muzi ini yang menjadi dalang atas hilangnya Muzi. Karena terakhir si Chen Ma ini tahu kalau si Muzi ini akan diving bersama dengan V, karena setelah itu ia nggak dapat kabar apa-apa lagi. Nah, namun saat itu si Chen Ma ini sadar ia nggak mungkin tiba-tiba memaksa V untuk berkata jujur saat itu. Makanya Chen Ma ini menciptakan skenario penjebakan. Nah, untuk menjalankan skenario itu, Chen Ma ini memanggil seluruh kawan-kawannya yang ada di Amerika untuk ke Barlandia. Nah, kawan-kawannya yang dari Amerika itu merupakan aktor-aktor hebat untuk menjalankan peran yang memang sudah diskenariokan. Nah, salah satunya dengan menyuruh salah satu kawannya untuk berpura-pura menjadi Muzi ya, yang kita kenal sebagai si wanita misterius. Nah, sebelum skenario ini dijalankan, wanita misterius ini memang sudah dibekali dengan informasi detail tentang Muzi. Bahkan sampai bekas luka kakinya juga sengaja dibuat agar lebih meyakinkan. Nah, kemudian salah satu rekan dari Chen Ma ini juga melakukan pengeditan pada foto di ponsel milik V serta CCTV hotel dan menyuap pihak hotel dan pemilik toko buku agar membuat bukti bahwa Muzi asli adalah si wanita misterius. Jadi memang operasi modifikasi CCTV itu memang dilakukan ketika si V ini habis mabuk berat ya. Yang pada malam itu memang si Chen Ma sudah mencampur sebuah obat agar membuat V ini tidur lebih lelap, sehingga ia bebas menugaskan si wanita misterius untuk tidur di sebelah V. Nah, sehingga sampai sini terungkap bahwa mulai dari pertemuan dengan Zeng, lalu bertemu dengan Chen Ma di bar, kemudian dikejar sama si pria misterius, kemudian dikejar oleh penembak misterius, sampai dengan operasi lobotomi. Hal itu semuanya merupakan skenario yang sudah diatur atau direncanakan oleh Chen Ma dari awal, dengan harapan saat dalam tekanan berat, V ini mau berkata jujur tentang di mana keberadaan Muzi yang rencananya saat ini bisa dikatakan sangat berhasil. Walaupun kini lokasi sahabatnya telah diketahui, Chen Ma harus menerima kenyataan pahit bahwa sahabatnya itu kini sudah tewas setelah terkurung di dalam kerangkeng bawah laut. Nah, kemudian polisi datang dan menangkap V atas kasus pembunuhan. Nah, namun sampai sini ada satu hal yang belum diketahui V
bahwa tanpa sepengetahuannya, Muzi pada malam ia tewas sebenarnya telah berencana ingin memberikan kejutan. Karena pada saat mereka diving, saat itu rupanya Muzi berencana ingin mengabarkan bahwa ia sedang hamil anak pertamanya. Dan surat cerai yang memang disiapkan oleh Muzi tempo hari sebenarnya memang juga sudah dibatalkan. Karena Muzi ingin memberikan Faye kesempatan lagi dan membesarkan anak mereka bersama. Namun sebelum Muzi memberikan kejutan, memberikan kabar itu, Faye sudah memalingkan badannya dan memutuskan untuk meninggalkan Faye mati bersama dengan anaknya. Nah, kini Faye hanya bisa menangis di penjara, menyesali semua perbuatan itu, dan cerita berakhir. Nah, itulah akhir dari cerita film The Lost in the Stars. Nah, jadi hikmah yang bisa diambil adalah, nah kalau main judi jangan sampai kalah. Oke, mungkin itu aja dari gue. Buat kalian yang tertarik sama cerita film ini, bisa ditonton langsung aja filmnya untuk mendapatkan experience yang lebih menarik. Thank you so much once again yang udah nonton videonya sampai habis. Dan buat kalian yang suka sama cerita dan hal menarik seputar game, boleh kunjungin project channel gue yang lain di The Cover Zone Reborn. So I will see you guys in the next video, and thanks for watching. Gue udah signing off, and bye bye guys.